Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mereview percobaan uji lipid. Oke, kelompok kami ada saya sendiri, Miftahun Nafiul Ummah, kemudian ada Ahmad Sarifuddin, kemudian ada Ana Khairul Labibah, ada Zulfa Felicia. Pada review kali ini, kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada cara kerja, kemudian ada hasil pengamatan, kemudian pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Langsung saja ke cara kerja. Yang pertama yaitu uji ketidakjenuhan. Nah, pada uji ketidakjenuhan ini disiapkan tabung A, tabung B, dan tabung C. Kemudian pada tabung A ini dimasukkan 2 mili kloroform, lalu ditambahkan minyak mawar sebanyak 3 tetes. Kemudian pada tabung B ini ditambahkan 2 mili kloroform dan ditambahkan vitamin E sebanyak 3 tetes. Kemudian untuk tabung C ini dimasukkan 2 mili kloroform dan ditambahkan minyak ikan sebanyak 3 tetes. Lalu tabung A, tabung B, dan tabung C ini ditambahkan 3 tetes larutan iod. Lalu ketiga tabung ini ditutup mulut tabungnya lalu digojok. Kemudian dibiarkan beberapa saat. Setelah itu diamati perubahan warna yang terjadi. Untuk uji coba yang kedua yaitu uji akroelin, yaitu kita siapkan 2 tabung reaksi, yaitu tabung A dan tabung B. Nah, pada tabung A ini diisi dengan 1 mili minyak kelapa, lalu ditambahkan sepucuk sendok KHSO4, kemudian dipanaskan hingga mendidih dan diamati bau yang ditimbulkan. Lalu pada tabung B ini diisi dengan 1 mili gliserol, lalu ditambahkan sepucuk sendok KHSO4, lalu dipanaskan hingga mendidih dan diamati bau yang ditimbulkan. Setelah itu tabung A dan tabung B ini dibandingkan, lalu diamati bau yang ditimbulkan ini adakah perbedaan atau tidak. Lalu pada uji coba ketiga yaitu ada penentuan bilangan asam. Nah, langkah kerjanya yang pertama ini menyiapkan 50 mili alkohol yang telah dinetralkan. Lalu 50 mili alkohol yang telah dinetralkan tersebut dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambah 3 gram minyak, lalu dipanaskan campuran alkohol dan minyak tersebut agar homogen. Kemudian dititrasi menggunakan KOH 0,1 N dengan indikator PP sampai terlihat warna merah muda. Lalu dicatat volume KOH yang digunakan dan dihitung jumlah miligram KOH yang digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas dalam 1 gram lemak atau minyak. Ada uji yang keempat yaitu ada bilangan penyabunan. Nah, pada bilangan penyabunan ini disiapkan sampelnya terlebih dahulu, lalu ditimbang 5 gram sampel lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 30 mili kalium hidroksida 0,1 N ke dalam sampel. Kemudian sampel tersebut dipanaskan agar homogen. Nah, setelah itu ditambahkan 3 tetes indikator PP ke dalam sampel. Lalu dititrasi dengan HCl 0,1 N sampai warna merah muda menghilang. Lalu dicatat volume HCl yang digunakan dan dilakukan titrasi terhadap blanko sebagai pembanding. Nah, setelah itu dihitung bilangan penyabunannya. Oke, setelah ini ada cara kerja bilangan peroksida dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Berikutnya, langkah kerja pada bilangan peroksida. Yang perlu kita siapkan diantaranya yaitu blanko, kemudian minyak komersil, dan juga minyak yang sudah disimpan selama 2 tahun. Langkah pertama yaitu menimbang sampel sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Lalu ditambah 30 ml kloroform pada masing-masing Erlenmeyer.
kemudian dipanaskan sampai larutan homogen. Lalu ditambah 0,5 ml Ki. Kemudian disimpan dalam tempat gelap selama kurang lebih 3 menit. Lalu dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N. Kemudian ditambah amilum ketika warnanya hampir hilang. Lalu dititrasi kembali sampai warnanya hampir hilang. Kemudian dicatat volume Na2S2O3 yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir yaitu dihitung nilai bilangan peroksida. Kemudian pada reaksi saponifikasi, kita perlu menyiapkan 25 ml minyak jagung. Kemudian dipanaskan dalam gelas beker hingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius dengan terus diaduk. Kemudian ditambahkan asam stearat yang sebelumnya sudah dilelehkan. Lalu langkah selanjutnya ditambah 20 ml NaOH ke dalam campuran. Kemudian diukur 20 ml etanol dan gliserin lalu dituangkan ke dalam larutan. Kemudian langkah selanjutnya ditambah 2 gram gula pasir dalam larutan kemudian diaduk. Dan ditambahkan 2 tetes pewarna dan pewangi non-alkohol lalu diaduk hingga homogen. Kemudian dituangkan ke dalam cetakan lalu didiamkan selama 24 jam sampai sabun mengeras dan padat. Selanjutnya, hasil pengamatan setelah percobaan yang sudah kita lakukan. Yang pertama, pada uji ketidakjenuhan, kita menggunakan 3 sampel. Yang pertama ada minyak mawar, kemudian vitamin E, dan juga minyak ikan. Nah, setelah perlakuan dengan ditambahkan kloroform dan juga larutan iod, pada minyak mawar tidak terjadi perubahan warna, di mana warnanya tetap kuning. Sedangkan pada vitamin E dan juga minyak ikan terjadi perubahan warna, di mana yang semula berwarna kuning berubah menjadi merah. Nah, berikutnya pada uji acrolein. Di situ kita menggunakan 2 sampel. Yang pertama ada minyak kelapa dan kemudian gliserol. Pada minyak kelapa setelah ditambahkan larutan KHSO4 lalu dipanaskan, itu muncul aroma menyengat seperti walang sangit dan muncul asap putih. Begitu pula pada sampel gliserol, beraroma seperti walang sangit yang menyengat, kemudian muncul asap putih. Nah, berikutnya pada bilangan asam itu kita menggunakan 2 sampel, yaitu blanco dan minyak komersil. Nah, sebelum dilakukan percobaan, dilakukan penimbangan sampel sebanyak 3 gram. Kemudian setelah dilakukan titrasi, pada blanco membutuhkan 3,7 ml KOH, sedangkan pada minyak komersil membutuhkan 2,7 ml KOH. Nah, berikutnya pada penentuan bilangan asam. Nah, menggunakan rumus volume KOH dikali dengan normalitas KOH dikali dengan massa molekul relatif KOH dibagi dengan berat sampel. Di situ kita langsung memasukkan datanya pada blanco itu 3,7 dikali dengan 0,1 kemudian dikali dengan 56,1 dibagi dengan berat sampel 3 gram. Nah, dihasilkan pada blanco itu bilangan asamnya 6,919. Nah, sedangkan pada minyak komersil dengan rumus yang sama didapatkan bilangan asam sebanyak 5,049. Berikutnya saya akan memaparkan hasil pengamatan pada bilangan penyabunan. Yang pertama, nama sampel 1 itu yang dibutuhkan berat sampel 5 gram, volume HCl yang dibutuhkan untuk titrasi yaitu 6,1 mili. Yang kedua, sampel 2 berat sampel 5 gram, volume HCl yang dibutuhkan yaitu 6,3 mili. Yang ketiga, pada blanco berat sampel masih sama 5 gram, volume yang HCl dibutuhkan yaitu 6,5 mili. Untuk perhitungannya sendiri, pada sampel 1 menghasilkan angka 0,4788 mg. Hal itu didapat dari blanco dikurangi sampel, kemudian dikali NKOH, lalu dikali MRKOH. Yang pada sampel 2 masih dengan rumus yang sama, didapatkan angka penyabunan yaitu 0,244 mg. Yang berikutnya pada bilangan peroksida. Nama sampel minyak komersil, berat sampel 5 gram, volume Na2S2O3 untuk titrasi yang dibutuhkan yaitu 8,3 mili. Yang berikutnya minyak disimpan 2 tahun, berat sampel 5 gram,
volume Na2S2O3 yang dibutuhkan untuk titrasi yaitu 8,5. Yang berikutnya pada belangko, berat sampel 5 gram, volume Na2S2O3 yang dibutuhkan untuk titrasi yaitu 10,2 mili. Untuk perhitungannya sendiri, bilangan peroksida yang dihasilkan pada minyak komersil yaitu 0,4788. Hal ini didapat dari rumus belangko dikurangi sampel, kemudian dikali Na2S2O3, kemudian dikali 12,6 per berat sampel. Nah, pada minyak yang disimpan 2 tahun dengan rumus yang masih sama, didapat bilangan peroksida yaitu 0,4284. Berikutnya saya akan memaparkan hasil pengamatan pada reaksi saponifikasi. Yang pertama, perlakuan pertama, minyak jagung kemudian dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius. Hasil pengamatannya, warna tidak berubah yaitu tetap kuning keemasan. Kemudian setelah ditambah steratat yang sudah dilelehkan, campuran berwarna kuning terang, konsistensi larutan memadat dan kental. Kemudian setelah ditambah 20 ml natrium hidroksida, berwarna lebih terang dan larutan tetap mengental. Kemudian setelah ditambah 20 ml etanol plus 20 ml gliserin, larutan menjadi lebih kental dan warna berubah menjadi putih susu. Kemudian ketika ditambah lagi 2 gram gula pasir, warna larutan menjadi lebih transparan. Kemudian ditambah lagi nih 2 tetes pewarna non-tekstil plus pewangi non-alkohol. Larutan berwarna hijau transparan, mengental dan berbau wangi. Kemudian ketika larutan tadi dituangkan dalam cetakan sabun dan didiamkan selama 24 jam, hasilnya yang terjadi yaitu larutan mengeras, membentuk sabun, mengkilap, licin dan berbau. Berikutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pada percobaan pertama yaitu uji ketidakjenuhan. Uji ini digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk asam lemak jenuh atau tak jenuh dengan menggunakan pereaksi iod HuBl. Kemudian sampel yang diuji yaitu minyak mawar, vitamin E, dan minyak ikan. Masing-masing ditambahkan kloroform terlebih dahulu. Tujuannya untuk melarutkan kandungan asam lemak. Kemudian ditambahkan pereaksi iodin dan dikocok sambil diamati perubahan warna yang terjadi. Setelah larutan homogen, reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah. Nah, hasil percobaan ini yaitu vitamin E dan minyak ikan menunjukkan perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Hal ini membuktikan vitamin E dan minyak ikan merupakan asam lemak dan jenuh. Kemudian beberapa saat warna merah itu mulai memudar menjadi kuning kecoklatan, menandakan bahwa ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Sedangkan pada minyak mawar, warna tetap merah kecoklatan, membuktikan minyak mawar termasuk asam lemak jenuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bilangan peroksida. Bilangan peroksida adalah jenis jumlah lemak atau minyak yang telah mengalami oksidasi. Minyak yang banyak mengandung asam lemak tidak jenuh dapat mudah teroksidasi oleh oksigen menghasilkan suatu senyawa peroksida. Bilangan peroksida yang tinggi menunjukkan bahwa lemak atau minyak sudah mengalami oksidasi. Senyawa peroksida dapat membuat munculnya bau tengik dan kerusakan bahan pangan. Reaksi yang terjadi yaitu bisa dilihat di sini ada I2 ditambah 2 Na2SO3 menghasilkan 2 NaI ditambah Na2S2O3. Hasil titrasi menunjukkan warna biru akibat amilum hilang berdasarkan volume Na2S2O3 yang digunakan dan didapatkan bilangan peroksida pada minyak komersil sebesar 0,4788 dan pada minyak yang sudah disimpan 2 tahun sebesar 0,4284. Hasil tersebut tidak sesuai teori, karena seharusnya minyak yang sudah lama disimpan lebih banyak mengalami oksidasi sehingga bilangan peroksidanya lebih besar. Di sini menunjukkan adanya kerusakan minyak. Kemudian reaksi saponifikasi.
Reaksi saponifikasi merupakan reaksi hidrolisis asam lemak dengan basa, menghasilkan garam-garam asam lemak yang dikenal dengan sabun. Pada percobaan ini, asam lemak dari 25 ml minyak jagung yang dipanaskan mencapai 60 derajat Celcius. Kemudian, ditambahkan asam stearat yang sudah dilelehkan fungsinya agar sabun yang didapat menjadi keras. Ditambahkan NaOH sebanyak 20 ml ke dalam sampel minyak. Selanjutnya ditambahkan gliserin yang berfungsi sebagai pelembab. Kemudian parfum atau pewangi yang non-alkohol. Reaksi saponifikasi ini adalah, bisa dilihat di sini, menghasilkan trigliserida, ditambah NaOH berlebih, menghasilkan sabun natrium, ditambah gliserol. Kesimpulan, lipid larut dalam pelarut organik yang bersifat nonpolar. Minyak dalam air akan membentuk emulsi yang tidak stabil apabila dibiarkan, maka kedua cairan akan memisah menjadi dua lapisan. Pada campuran dihasilkan campuran gliserol dan sabun. Reaksi positif ini ditandai dengan munculnya busa dan lama-kelamaan alkohol akan menguap. Terima kasih. Itu dia presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bilangan peroksida. Bilangan peroksida adalah jenis jumlah lemak atau minyak yang telah mengalami oksidasi. Minyak yang banyak mengandung asam lemak tidak jenuh dapat mudah teroksidasi oleh oksigen menghasilkan suatu senyawa peroksida. Bilangan peroksida yang tinggi menunjukkan bahwa lemak atau minyak sudah mengalami oksidasi. Senyawa peroksida dapat membuat munculnya bau tengik dan kerusakan bahan pangan. Reaksi yang terjadi yaitu bisa dilihat di sini ada I2 ditambah 2 Na2SO3 menghasilkan 2 NaI ditambah Na2S2O3. Hasil titrasi menunjukkan warna biru akibat amilum hilang berdasarkan volume Na2S2O3 yang digunakan dan didapatkan bilangan peroksida pada minyak komersil sebesar 0,4788 dan pada minyak yang sudah disimpan 2 tahun sebesar 0,4284. Hasil tersebut tidak sesuai teori karena seharusnya minyak yang sudah lama disimpan lebih banyak mengalami oksidasi sehingga bilangan peroksidanya lebih besar. Di sini menunjukkan adanya kerusakan minyak. Kemudian reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi merupakan reaksi hidrolisis asam lemak dengan basa, menghasilkan garam-garam asam lemak yang dikenal dengan sabun. Pada percobaan ini, asam lemak dari 25 ml minyak jagung yang dipanaskan mencapai 60 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan asam stearat yang sudah dilelehkan fungsinya agar sabun yang didapat menjadi keras. Ditambahkan NaOH sebanyak 20 ml ke dalam sampel minyak. Selanjutnya ditambahkan gliserin yang berfungsi sebagai pelembab. Kemudian parfum atau pewangi yang non-alkohol. Reaksi saponifikasi ini adalah, bisa dilihat di sini, menghasilkan trigliserida, ditambah NaOH berlebih, menghasilkan sabun natrium, ditambah gliserol. Kesimpulan, lipid larut dalam pelarut organik yang bersifat nonpolar. Minyak dalam air akan membentuk emulsi yang tidak stabil apabila dibiarkan, maka kedua cairan akan memisah menjadi dua lapisan. Pada campuran dihasilkan campuran gliserol dan sabun. Reaksi positif ini ditandai dengan munculnya busa dan lama-kelamaan alkohol akan menguap. Terima kasih. Itu dia presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.